Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini saya akan coba sedikit berbagi kepada kalian ya bagaimana cara mendapatkan baterai 18650 dari baterai pack bekas laptop. Tapi yang harus kita sortir terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ini merupakan tahap-tahap dari kita untuk mendapatkan baterai 18650 dengan kualitas yang bisa kita pakai lah, tentunya bukan kualitasnya baik ya. Oke, kita di sini memerlukan tool ya. Kalau di sini saya menggunakan alat sebuah besi. Ini alat untuk pencongkel ya. Jadi dari casing ke casing nanti kita congkel pakai ini. Kita bermulai dari tepi pinggir laptop ini saja ya. Ini lumayan tidak juga susah sih, sebenarnya susah-susah gampang juga karena casing ini liut kalau bahasa kami di sini. Kalau casing baterai yang sudah lama itu dia mungkin agak sedikit rapuh, tapi kalau yang jenis seperti yang ini mereknya Acer ya, ini lumayan keras juga. Kita harus menyisipinya dari pinggir ke pinggir itu karena dia mempunyai kuku. Oke, begini ya kawan, langsung kita buka saja dan beginilah penampakannya. Dan ini adalah baterai Acer ya. Acer apa merek tipe saya kurang tahu. Tapi sepertinya ini sama dengan Acer yang kita buat konten kemarin. Nah kawanku, kalau bisa itu berhati-hati dalam menyongkel baterainya untuk memisahkan ini karena ada lem. Itu bisa merusak dari plastik untuk melindungi baterai. Sekarang beginilah penampakannya ya kawan, sama persis dengan yang kemarin yang pernah kita buat konten itu, dan inilah dia. Nah, di atas itu saya gunakan untuk mensuplai lampu LED saya sebagai penerangan di waktu saya mengambil video. Jadi sama ya, sama mereknya yang seperti tadi itu kita lewatkan saja. Dan ini adalah baterai laptop HP. Ya, saya penasaran juga dengan ini. Kita mulai dari pinggir lagi ini. Dan ternyata HP ini casingnya lebih keras dan lebih liut dan mempunyai lem. Ada beberapa teman yang punya trik kasih minyak kayu putih katanya, dan itu benar. Pakai minyak kayu putih itu agak sedikit lebih mudah membukanya. Sekarang kita lihat isi baterai dari laptop HP ini. HP apa kita kurang tahu juga ya, tipe dan mereknya. Sekarang coba kita buka saja langsung karena ini telah terbuka. Oke, dia ada 6 sel ya kawan. Berarti kita dapatkan berapa sel ya. Nanti kita coba kita hitung. Sekarang saya lepaskan terlebih dahulu. Oke, beginilah BMS-nya di tepi ya. Sekarang coba saya zoom terlebih dahulu. Ini dia P+, data, clock, ID, BI, dan PMIN. Apakah ada enable-nya? Kalau tidak ada enable-nya sepertinya tidak bisa lah untuk digunakan. Oke kawanku, inilah ya. Sekarang kita ini mendapatkan 12 sel dari baterai Acer. Untuk baterai HP ada 6. Jadi 18 sel. Ini belum tentu baik semuanya baterai ini ya. Harus kita pisahkan terlebih dahulu satu persatu. Gunakan tang potong ya yang agak sedikit lebih tajam karena kita akan memisahkan kabel dan serta plat besinya yang ada plat lempengan nikelnya itu akan kita pisahkan. Nah, ini harusnya kita perhatikan untuk membongkar ini. Di situ ada NTC ya, negatif temperature coefficient, untuk membaca suhu baterai. Nah, ini jangan sampai lepas kalau kita ingin menggunakan BMS-nya kembali. Oke, terus lanjut, jika kita ingin memisahkan plat ini kita harus menggunakan tang ya, jangan menggunakan tangan karena itu akan berbahaya. Ini tajam plat nikelnya ini yang buat pabrikan ini keras dan begitu tebal dan tajam. Gunakan alat ataupun tool yang mendukung untuk mencabut ini. Iya, seperti ini, keras kawan. Spot weldernya begitu bagus ya. Ya, pabrikan punya namanya kan.
Sekarang kita lepaskan satu per satu dari baterai ini. Sepertinya baterai oranye ini agak sedikit lebih kecil daripada baterai yang biru sana. Nah, ini. Nanti akan kita cari datasetnya. Dan video ini akan saya buat part 1, part 2, dan sampai selanjutnya sampai menjadi sebuah BMS yang terhitung nilai dan ampernya. Bagaimana caranya? Dari kita buka awal sampai kita repack, dan hal ini lumayan lama juga ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, oke, baiklah ke teman-temanku, satu persatu telah saya lepas. Dan apabila ada yang tertarik karena spot welder dengan timah apa namanya itu ya, plat nikelnya itu begitu kuat sehingga agak-agak sedikit tertarik baterainya itu diketok-ketok sedikit. Oke, sekarang kita perhatikan ini adalah baterai HP. Yang jelas ini berbeda ukurannya dari baterai yang Acer tadi. Ini sepertinya merek LG ya, merek LG. Oke, saya ukur terlebih dahulu baterai HP yang bermerekkan LG. Rata-rata di tegangan 2,6. Oke, 2,7. Yang duanya satunya ini terdapat berapa? 2,7 juga. Oke, yang terakhir 2,67. 2,6 ya, rata-rata 2,6 dan 2,7. Sekarang baterai Acer 3 volt. Sekarang yang satunya 2,2. Oke, masih ada. 2 volt, oke, masih ada. Oke. Nah, jika ya ini 0 volt, ini kita pisahkan saja. Ini kita kasih tanda palang nanti. Kita silang di bodi baterainya bahwa baterai ini mencurigakan. Bahkan yang tegangannya di 2 volt pun ini kemungkinan juga tidak bagus. Tapi kita tidak tahu ya, harus kita cek ulang kembali. Oke, kita pisahkan yang 0 volt satu per satu ya, ini kita sortir. Dia minimal itu sebenarnya 2,7 baru bisa. Kalau yang 2 volt seperti ini segera kita pisahkan ya, antara 2 volt dan 0 volt. Oke, setelah itu harus kita isi ulang kembali baterai yang tadi telah kita bongkar dari pack ini. Ini baterai HP yang berwarna hijau ini. Ini kita charger ulang sampai dia betul penuh. Setelah penuh nanti baru kita ukur tegangannya, kemudian kita diamkan ya. Takutnya ada IR ataupun internal resistansinya yang sudah mengecil, sehingga ia ada self discharging. Artinya dia bisa berkurang baterai dengan sendiri, voltnya berkurang. Oke, yang terakhir mengantri ya. Oke, demikianlah ya cara di part 1 ini. Ini akan saya buat part 1 cara sampai penchargeran. Kita lihat inti proses pengecasannya dan tariknya sebesar 4 ampere. Oke, sampai di sini dulu ya kawan. Oke, untuk next project di part 2-nya kita mengukur tegangan sambil mengukur nilai ampernya. Salam sehat untuk kalian. Saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.